Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Tajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan meneruskan ngaji kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam. Kitab ini ditulis oleh Syekh Abdullah Nasih Ulwan rahimahullah, pendidikan anak-anak dalam Islam. Yang ke-15 yang akan membahas istihbabut ta'dzin wal iqamah indal wiladah. Disunahkan atau dianjurkan azan dan iqamah saat bayi lahir. Saya baca teksnya, kemudian akan saya terjemahkan dan saya beri keterangan yang perlu saya beri keterangan. Istihbabut ta'dzin wal iqamah indal wiladah. Wa minal ahkam allati syara'ahal islamu lil maulud at-ta'dzinu fi udhunihi al-yumna wal iqamatu fi udhunihi al-yusra wa dzalika khinal wiladati mubasyaratan. Lima rawa Abu Dawud wa Tirmidzi an Abi Rafi' annahu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azana fi udhunil Hasan ibn Ali khina waladathu Fatimatu. Di antara aturan-aturan yang dianjurkan oleh Islam saat kelahiran bayi adalah membacakan kalimat adzan di telinga kanan dan iqamah di telinga kiri. Adzan itu dilakukan langsung ketika bayi itu dilahirkan. Dasarnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari Abu Rafi'. Ia berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzan di telinga Hasan bin Ali saat Fatimah melahirkannya. Pertanyaannya, siapa yang harus mengadzankan bayi ini? Ya tentu saja orang tuanya atau kakeknya atau siapa saja yang saat kelahiran bayi itu ada di situ. Adzannya tidak seperti adzan untuk sholat yang keras, tapi cukup sekiranya bayi dan orang-orang di dekatnya dapat mendengar. Dan azan ini dilakukan seketika itu juga. Jadi tidak saat sekarang, misalnya ini pagi, bayi lahir, lalu karena orang tuanya tidak ada, azannya nanti sore, tidak. Tapi begitu bayi itu lahir, langsung diazani oleh siapa saja yang dapat azan pada saat itu. Jadi tidak nunggu 5 jam kemudian baru azan, tidak. Warwa al-Baihaqi wa Ibnu Sinni anil Hasan ibn Ali anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man wulida lahu mauludun fa azzana fi udhunihi al-yumna wa aqama fi udhunihi al-yusra lam tazurruhu ummu sibyan. Warwa kadzalika an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam azzana fi udhunil Hasan ibn Ali yauma wulida wa aqama fi udhunihi al-yusra. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Ibnu Sunni dari Hasan bin Ali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siapa saja yang mendapat bayi yang baru lahir, maka azankan pada telinga kanannya dan iqamatkan pada telinga kirinya. Mudah-mudahan ia tidak diganggu oleh Ummu Sibyan, ibunya anak-anak kecil. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadzankan telinga sebelah kanan Hasan bin Ali saat ia dilahirkan dan iqamah pada telinga kirinya. Saya kira ini sudah jelas. Jadi ini merupakan faedah azan. Faedah azan itu antara lain Ummu Sibyan tidak membahayakan. Nah, apa yang dimaksud Ummu Sibyan, ibu anak-anak kecil ini?
Umum sibyan adalah angin yang berhembus ke seorang anak yang membuatnya takut. Juga dapat berarti setan pengikut manusia dari golongan jin yang disebut qarinah. Wa sirrut ta'dzin wal iqamah kama zakara Ibnul Qayyim al-Jauziyah fi kitabi Tuhfatul Maulud ayyakuna awwalu ma yaqra'u sam'al insan kalimatun nida al-alawiyyi al-uluwiyyi al-mutazamminati likibriya'ir rabbi wa azamatih wasyahadatu awwalu ma yadkhulu biha fil Islam fakana dzalika katalkin lahu syiarul Islam inda dukhulihi ila dunya kama yulakkinu kalimat tauhid inda khuruji minha wa ghairu mustangkirin wusulu asari ta'zin ila qalbihi wa ta'assurihi bihi wa illam yash'ur. Hikmah atau rahasia adzan dan iqamah saat bayi lahir menurut Ibnul Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Tuhfatul Maulud adalah agar suara yang pertama kali terdengar oleh manusia, maksudnya oleh bayi yang lahir itu adalah kata-kata panggilan yang agung yang mengandung pembesaran dan pengakuan pada Tuhan serta merupakan persaksian atau syahadah atas langkah pertamanya masuk ke dalam Islam. Jadi biar kehadiran bayi itu di dunia ini yang pertama kali didengarkan adalah kalimah thayyibah atau azan dan iqamah ini. Hal itu juga seperti mengajarkan ajaran Islam kepadanya saat ia memulai hidup di dunia. Jadi sebelum mendengar kata-kata lain, sebelum mendengar ajaran-ajaran lain, maka ajaran yang pertama kali didengarnya adalah ajaran Islam. Hal itu seperti pula mengucapkan kalimat tauhid di akhir hidupnya. Nah, nanti kalau orang ini meninggal, maka diajarkan seperti ketika lahir, yaitu diajarkan kalimat tauhid. Wa ma'amma fi dzalika min faidatin ukhra wa hiya hurubus syaiton min kalimatil azan wa huwa kana yarsudu hatta yulad wa yasma'u syaitonuhu ma yul'ifuhu wa yughidhuhu awwala awqati ta'alluqihi bihi. Manfaat lainnya dari azan dan iqamah adalah untuk mengusir setan dengan kalimat-kalimat azan yang mana setan itu selalu mengintai hingga kelahiran bayi. Jadi tiap bayi yang akan lahir itu sebetulnya sudah ditunggu-tunggu oleh setan untuk dipedayakan. Lalu setan mendengar sesuatu, maksudnya mendengar azan. Nah, azan ini membuatnya lemah dan membuatnya murka, membuat tidak senang pada saat pertemuan pertamanya. Dengan kata lain, azan itu bisa melindungi bayi yang baru lahir. Wa fihi maknan akhar wa huwa an takuna da'watu ilallah wa ila dinihi ay al-islam wa ila ibadatihi sabiqatan ala da'wati syaitan kama kanat fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha sabiqatan ala taghyiri syaitan laha wa naqlihi anha ila ghairi dzalika minal hikam intaha. Dengan kata lain, dengan adanya adzan itu sama dengan menjadikan ajakan kepada Allah dan agamanya dan ibadah kepadanya mendahului ajakan setan. Sama halnya seperti fitrah Allah yang dengannya Allah menciptakan manusia mendahului perubahan dan penyimpangan yang dilakukan oleh setan. Jadi sebelum terpengaruh oleh apa-apa, bayi ini awal kehidupannya dipengaruhi oleh kalimat tauhid. Sebelum diajak kemana-mana, maka bayi itu sudah diajak pada dakwah, pada agama Allah, yaitu Islam, menyembahnya dan taat kepada Allah. Dan masih banyak lagi hikmah-hikmah lainnya. Wahadil ma'ani allati afadha fiha Ibnul Qayyim rahimahullah
akbaru dalilin ala ihtimamir Rasul sallallahu alaihi wasallam bi aqidati tauhid wal iman wa mutaradatu syaiton wal hawa min khina ayyashummal walad raihatat dunya wa yatanassamu nasaimal wujud. Nilai-nilai yang dipaparkan oleh Ibnul Qayyim ini merupakan bukti betapa sangat besar pedulinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nilai-nilai yang dipaparkan oleh Ibnul Qayyim ini merupakan bukti betapa sangat besar kepedulian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap akidah tauhid dan iman, mengusir setan dan hawa nafsu. Mulai pada saat seorang anak pertama kali menghirup dunia dan merasakan angin kehidupan, maka itu sudah memperoleh perhatian Rasulullah supaya anak ini tetap berada di dalam Islam. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, bagaimana kalau bayi itu lahir di rumah sakit? Ketika tahu anaknya lahir, ya bapaknya atau saudaranya mohon kepada rumah sakit untuk diberi kesempatan untuk mengadzani bayinya. Jadi belum tentu rumah sakit itu mau mengadzani. Oleh karena itu, ya yang punya anak itu atau kerabatnya itu kalau orang tuanya itu tidak ada atau pergi jauh, maka kakeknya, kakaknya atau saudara-saudara lain bisa minta kepada rumah sakit untuk mengadzani bayinya. Insya Allah setiap rumah sakit tidak keberatan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.